Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Fida Lailia dari Manajemen Bisnis Syariah kelas 3D dengan NIM 1264052021167 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemberdayaan ekonomi dengan mereview jurnal yang berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Ekonomi dan Ekonomi Kreatif dengan nama jurnal Ar-Rehla Volume 1, halaman 134, tahun 2021, penulis Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib. Istilah pemberdayaan masyarakat cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini tidak asing lagi di telinga kita, mengingat saat ini cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial, maupun pihak swasta. Berita mengenai program pemberdayaan masyarakat cukup sering kita lihat atau dengar mulai dari koran, radio, televisi, dan media internet. Dalam jurnal ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Dalam jurnal ini, menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu studi pustaka, di mana studi pustaka merupakan kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber atau literatur yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam jurnal ini dibahas bahwa konsep pemberdayaan masyarakat sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia pada masa Orde Baru dan diterapkan juga di negara-negara berkembang Asia lainnya. Lahirnya konsep pemberdayaan masyarakat ini sebagai lawan dari konsep pembangunan yang terbukti telah gagal diterapkan, dalam arti efek yang diharapkan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Pada jurnal ini, peneliti mengambil pijakan atau referensi dari 6 studi kasus yang telah dilakukan terdahulu. Studi pertama dilakukan oleh Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib dan Mahyudin dengan judul Evaluasi Pengelolaan Teknologi TPS 3R di Desa Wisata Religi Gunung Pring, Kabupaten Magelang. Studi yang kedua dilakukan oleh Fitria dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Studi yang ketiga dilakukan oleh Cindy Dwi Purnamasari dan Muhammad Farid Ma'ruf dengan judul jurnal Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa pada studi BUMDes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Studi yang keempat dilakukan oleh Fenita Sofiani, Lutfi Saipullah, dan Elan Eriswanto dengan judul Pemberdayaan Ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes pada Desa Karangjaya, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Studi yang kelima dilakukan oleh Devi Nur Puspitasari, Hardi Warsono, dan Ida Hayu dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Studi yang terakhir atau studi yang keenam dilakukan oleh Zul Asfi Ar-Royhan dengan judul Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan metode Tripek Helix atau studi pada UMKM kreatif di Kota Medan. Teori yang pertama adalah teori ABCD, merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat. Secara sederhana, pendekatan ABCD dengan didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada aset lokal yang terdapat di suatu wilayah. Aset tersebut dikembangkan sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah lokasi pemberdayaan yang dilakukan.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan, yaitu problem-based approach, need-based approach, right-based approach, dan asset-based approach. Teori stakeholder dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki keterikatan didasari oleh kepentingan tertentu. Unsur-unsurnya meliputi resource, organization, dan norms. Selanjutnya adalah konsep pemberdayaan masyarakat atau peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah tahap assessment, yang kedua tahap pelatihan, yang ketiga tahap evaluasi. Tahap assessment merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki. Tahap kedua adalah tahap pelatihan. Di tahap kedua ini, masyarakat diberikan pelatihan dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung. Praktisi dan akademisi yang berkualitas dilibatkan sebagai narasumber pada tahap ini. Tahap ketiga adalah evaluasi dan perbaikan. Setelah program pengabdian masyarakat ini berjalan, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dengan hasil di lapangan. Selanjutnya adalah tipologi masyarakat. Secara sederhana, tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi, spesifik keunggulan, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan, serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap wilayah. Tipologi atau klasifikasi masyarakat ini secara umum meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek potensi dasar, yang kedua aspek tipe masyarakat, yang ketiga adalah aspek tingkat perkembangan. Adapun yang menjadi indikator tingkat perkembangan masyarakat diantaranya adalah 1. Perkembangan infrastruktur, 2. Perkembangan fasilitas umum, 3. Perkembangan akses informasi, 4. Perkembangan kualitas sumber daya manusia, 5. Perkembangan pendapatan penduduk. Selanjutnya adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan bidang usaha yang dapat digeluti masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian. Dalam pemberdayaan masyarakat, bidang ekonomi kreatif sangat potensial dalam menciptakan peluang usaha melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Secara konseptual, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Berdasarkan definisi di atas, yang dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi, dan penemuan. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDes dapat diketahui bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Koordinasi ini sangat penting dilakukan mengingat lokasi pembentukan BUMDes berada di bawah naungan pemerintah desa secara langsung. Dan kedepannya banyak kegiatan BUMDes yang melibatkan peran serta pemerintah desa. Dari Jurnal Kajian Teoritis Pemberdayaan Ekonomi dan Ekonomi Kreatif yang telah saya review tadi, dapat dikatakan bahwa pembahasan yang disampaikan pada jurnal ini sudah cukup lengkap dan jelas karena peneliti mengambil referensi dari 6 studi kasus yang telah dilakukan terdahulu. Sehingga pembahasannya sangat lengkap dan jelas mulai dari teori-teori serta bagaimana cara melakukan pemberdayaan masyarakat yang baik. Itu tadi review jurnal yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.